Assalamualaikum sobat belajar. Kali pertama berjumpa Cak Ji hari ini. Ya, ini kali pertama Cak Z panggil sini sobat belajar by Mr. Z. Tak tahu kenapa sobat belajar bosan juga di rumah. Sekarang bisnis sate sedang sepi sobat belajar. Ngajar aja lah untuk sementara nih. Sobat belajar bagaimana kabar hari ini ya? Sobat belajar, hari ini kita nih kelas 11 sobat belajar aplikasi dan fenomena deret geometri tak hingga sobat belajar. Okey. Apa tu sobat belajar? Kita akan belajar hari ini sobat belajar. Okey. Sobat belajar jangan ke mana-mana sobat belajar. Pantengin terus live classes ini sobat belajar. Karena apa? Karena belajar itu mudah sobat belajar. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Sobat semuanya. Hari ini, apa sih sobat belajar aplikasi dari deret geometri itu sobat belajar? Aplikasi dalam sobat belajar, aplikasi dari deret geometri tak hingga tu sobat belajar banyak sekali sobat belajar. Kalau sobat belajar semua suka tu sobat belajar dengan apa tu namanya, matematika sobat belajar, nanti sobat belajar bisa bikin itu exponential equation or persamaan sobat belajar. Biasanya ni dalam dunia bisnis sobat belajar sobat belajar, sobat semua rusak ni seperti sobat semua. Yang kita akan biasa ada tu dalam dunia bisnis sobat belajar. Kalau sobat belajar tertarik sama dunia ekonomi, itu sobat belajar akan belajar itu nanti bagaimana membuat perkembangan bisnis dari tahun ke tahun itu menjadi sebuah persamaan sobat belajar. Itu biasanya persamaan eksponensial sobat belajar. Lagi-lagi dalam dunia kedokteran sobat belajar nih, atau dalam dunia kesehatan, bagaimana nanti fenomena seperti coronavirus sekarang nih sobat belajar, itu bisa kita bikin grafiknya sobat belajar dari deret geometri tak hingga itu sobat belajar. Okey, dan dari situ nanti bisa kita pelajari kecenderungannya sobat belajar. Dari situ kita bisa menentukan pendekatan yang lebih tepat bagaimana mengatasinya sobat belajar. Satu lagi sobat belajar, ini juga bisa digunakan dalam dunia radioaktif sobat belajar, menentukan umur suatu atom sobat belajar. Biasanya digunakan oleh para ahli paleontologi sobat belajar. Contohnya mereka akan menghitung itu berapa umur dari dinosaurus yang mereka temukan itu sobat belajar, dari waktu peluruhan atom karbon yang ada pada molekul-molekul di situ sobat belajar. Okey, sobat belajar faham ya? Sobat belajar terserahlah. Setidaknya sobat belajar sekarang, sobat semua, sobat pahamlah. Kalau aku nanti itu tertarik IPS, nanti dalam dunia bisnis banyak dipakai sobat belajar. Sobat semua juga kalau tertarik dalam bidang matematika, nanti apa aja bisa sobat belajar ganti jadi persamaan eksponensial sobat belajar. Nanti bisa sobat belajar tawarkan ke bidang-bidang lainnya sobat belajar. Kita lanjut ya. Sobat belajar, sobat semua, ada fenomena deret geometri tak hingga sobat belajar. Fenomena pertama, fenomena baris geometri konvergen sobat belajar. Baris konvergen maksudnya adalah di mana sobat semua itu rasionya ada di antara -1 sampai 1 sobat belajar. Ini artinya daerahnya terpusat sobat belajar. Okey. Terlalu tebal nih sepertinya sobat belajar. Tesan. Dia terpusat. Sementara kalau divergen itu seperti yang saya tampilkan sebelumnya sobat belajar, itu akan menghasilkan deret eksponensial menanjak atau menurun yang tak hingga sobat belajar semua. Okey. Itu karena rasionya lebih besar dari 1 atau rasionya lebih kecil dari 1 sobat belajar. Sobat.
Sobat belajar. Nah, jadi kalau konvergen tuh maksudnya gimana? Makanya tahu dari mana itu yang mana konvergen dan mana divergen, sobat belajar. Itu bisa dilihat sobat semua itu dari rasionya. Kalau rasionya lebih terletak di antara -1 sampai 1, maka dia itu konvergen, sobat belajar. Nanti S tak hingganya itu kita bisa gunakan rumus yang biasa kita pakai ini, sobat belajar. Nah, sementara kalau divergen, sobat belajar, itu nanti otomatis dia tak hingga nilainya, sobat belajar. Itulah kenapa grafiknya membentuk grafik eksponensial tak hingga, sobat belajar. Nah, sobat semua. Nah, pada hari ini kita akan bahas fokus pada bagian konvergen lah, sobat belajar. Oke, sobat. Sobat semua. Kita langsung saja ke satu pembahasan kasus yang terkenal, sobat semua. Sobat belajar semuanya. Misal ada kasus 3 kemungkinan, sobat belajar. Nah, ini adalah kasus tul mantul, sobat belajar. Pada kasus tul mantul bola, sobat belajar, bola tuh bisa 3 kemungkinan, sobat belajar. Yang pertama, bola dilempar ke atas, sobat belajar. Pada kasus bola dilempar ke atas, kalau sobat semuanya tertarik untuk lakukan rumus konvensional, sobat belajar, maka sebenarnya ada dua kejadian, sobat belajar. Yang pertama, kejadian naik, sobat belajar. Dan satu lagi, ada kejadian turun, sobat belajar. Nah, kalau sobat belajar perhatikan, yang naik maupun yang turun, itu lintasan awalnya sama panjangnya, sobat belajar. Nah, dari sini sobat belajar, makanya kita bisa dapatkan S tak hingga untuk naik itu adalah A dibagi 1 min R, sementara S tak hingga turun itu adalah A1 min R juga, sobat belajar. Lah, kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Karena sebenarnya ini adalah kejadian yang berulang, sobat belajar. Kejadian pertama dia naik, berulang turun, sobat belajar, dengan nilai awal yang sama, sobat belajar. Nah, dari sini sobat semua, karena dia sama, jadi S tak hingga naik dan turun itu adalah ditambah. Nah, karena dia sama, sobat belajar, langsung saja macam ini. Nah, ini untuk kasus bola dilempar ke atas, sobat belajar. Nah, silahkan sobat belajar, bolehlah screenshot dulu. 5, 4, 3, 2, 1, sobat belajar. Nah, kita lanjut, sobat belajar. Kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, sobat. Kemungkinan yang kedua, sobat, bola dilempar ke bawah, sobat belajar. Kalau bola dilempar ke bawah, sobat, maka kita tinggal menghilangkan saja ini, sobat. Dari situ sebenarnya. Tadi kan kalau yang pertama kita sudah dapat S tak hingganya itu. Nah, karena ini dihilangkan, sobat, maka bisa saja kita langsung, kalau bola dilempar ke bawah,
sobat, ini bisa tinggal kurangkan saja dengan lintasan pertama yang tadi. Simple sobat. Mudah lah sobat. Nanti kita akan coba buktikan dengan soal-soal sobat. Sekarang sobat boleh screenshot dulu. 5 4 3 2 1 sobat. Sobat, ada lagi satu kemungkinan sobat. Dia akan tanya, panjang lintasan sejak pantulan ke N. Sobat belajar. Nah, pada kasus ini sobat, maka misalkan dia minta sejak pantulan kedua, misal pantulan kedua sobat belajar, itu artinya ini kita bisa hilangkan, dan berarti sobat itu pantulan dimulai dari pantulan yang sebenarnya mulai dari lintasan yang kedua sobat. Jadi ketika dia setelah pantulan kedua, kalau kasusnya sejak pantulan kedua sobat, kita bisa hilangkan 2 yang awal. Itu artinya karena dia bilang setelah lintasan atau setelah pantulan yang kedua, kita mulai dari U3 sobat. Sobat, tadi S alfa yang S tak hingga total itu kan 2A. A itu kan lintasan awal. Nah, sobat, kalau setelah pantulan yang kedua, berarti lintasan awalnya adalah lintasan yang ketiga sobat. Nah, itu artinya kita bisa mulai dari U3 sobat. Sobat, U3 kan AR pangkat 2. Dapat dari mana AR pangkat 2? Karena kan N-1. Nah, sobat. Sobat perhatikan, setelah pantulan kedua, pangkatnya 2. Nanti sobat, kalau dia minta setelah lintasan ke A3, setelah pantulan ketiga, berarti dimulai dari lintasan keempat. Kalau dimulai dari lintasan keempat, AR-nya jadi pangkat 3. Terus saja seperti itu sobat belajar. Nah, karena jadi sobat, misalkan dia bilang setelah pantulan kedua, berarti dan sama pangkatnya sama-sama 2 di sini, maka kita bisa simpulkan sobat belajar, panjang lintasan sejak pantulan ke N itu bisa dirumuskan langsung dengan 2AR pangkat N dibagi 1 min R sobat belajar. Dengan penjelasan seperti itu, sobat belajar bisa tambahkan, misalkan sobat belajar ingin menambahkan sejak pantulan ketiga. Kalau sejak pantulan ketiga, itu berarti dimulai dari lintasan ke-4 sobat belajar. Maka nanti di sini 4 dikurang 1 sobat belajar, maka akan menjadi pangkat 3 lagi sobat belajar. Maka setelah pantulan dengan pangkat akan selalu sama sobat belajar. Jadi pangkat ini akan selalu terbukti. Maka sobat belajar bisa screenshot sekarang sobat belajar. 5 4 4 3 2 1 sobat, sekarang kita lanjut dengan contoh soalnya saja sobat. Kita cekidot the understanding of the sobat belajar. Sobat belajar, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter, dilemparkan ke atas sobat belajar. Maka logikanya sobat belajar, kita akan gunakan rumus ini sobat belajar. Nah, kita akan coba pakai rumus itu langsung dengan pakai rumus manual.
Tetapi sebenarnya tidak perlu buat sobat. Kita langsung pakai manual saja sudah otomatis buat sobat. Oke, karena dia dilempar ke atas, maka kasusnya menjadi seperti ini sobat belajar. Bola tersebut jatuh dan memantul. Memantul berarti dimulai dari sini sobat belajar. Dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berarti setengah dikali 6 dimulai dari sini. Berarti 3. Maka di sini pun 3 buat sobat. Lalu selanjutnya di sini akan 3/2. Dapat dari mana 3/2? Didapat dari 3 kali 1/2 buat sobat. Nah, di sini pun 3/2 buat sobat. Nah, dari sini akan terus lanjut buat sobat. Nah, karena dia lanjut, maka sobat belajar, berapakah panjang lintasan? Kita langsung saja, misalkan lintasan naik. Kita akan buktikan dengan manual buat sobat. Lintasan naik itu kita adalah 6. Nah, rasionya sudah kita dapat setengah buat sobat. Maka kita dapat 6 dikali 2/1 buat sobat, 12. Kita hitung lagi lintasan turun. Terbukti buat sobat, naik dan turun akan selalu sama. Ini sebenarnya buang-buang waktu saja buat sobat. Jadi sebenarnya kita bisa langsung pakai rumus ini buat sobat. Lah salah sobat belajar. Salah lagi buat sobat. Terbalik sobat belajar. Terbukti buat sobat. Karena tadi naik dan turun, kalau dijumlahkan 12 tambah 12, 24. Setelah kita gunakan rumus langsung, hasilnya pun sama 24 buat sobat. Jadi sobat-sobat, rumusnya pun terbukti karena kita bisa buktikan dengan cara konservatif buat sobat semua. Nah, buat sobat bolehlah screenshot sekarang. Ma 5 pada 4 G3 22 11 0 buat sobat, sekarang kita coba. Soalnya nih tetap sama buat sobat, hanya kasusnya kita ganti. Kasus sekarang kita ambil bola dilempar dari atas ke bawah buat sobat. Nah, itu artinya kalau kita visualisasikan buat sobat, itu kita mulai dari 6 buat sobat. Lalu pada pantulan pertama tetap 3 buat sobat. Lanjut lagi seperti sebelumnya buat sobat. Nah, kalau buat sobat perhatikan, dari kasus yang pertama hanya tingkat 6 yang pertama saja yang hilang buat sobat. Nah, kalau kita pakai cara manual buat sobat, yang pertama lintasan turun. Kenapa dimulai dari lintasan turun? Karena memang dimulai dari lemparan dari atas ke bawah. Dan dari atas ke bawah itu biasanya turun buat sobat. Dari atas ke bawah turun, dari bawah ke atas naik. Nah, dari dalam keluar masuk, dari dalam keluar apa sobat belajar? Bingung buat sobat. Buat sobat, kita lanjut. Dari sini, lintasan turun itu dimulai dari rumus. Lintasan A itu kan lintasan awal buat sobat. Lintasan awalnya itu kan 6. Rasionya tetap sama, 1/2 buat sobat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 6 dibagi setengah
6 dikali 2/1 jadi 12 bat sobat. Lalu bagaimana dengan lintasan naik? Nah, lintasan naik pakai rumus yang sama bat sobat. Tapi hati-hati bat sobat, karena A-nya itu berbeda. Lintasan awal naik dimulai dari 3, bukan lagi dari 6 bat sobat. Loh, kenapa bukan 6? Karena dilempar tadi dari atas bat sobat. Kalau dilempar dari atas, maka tak ada awal naik bat sobat. Itu bedanya. Nah, bat sobat, sekarang kita hitung lagi. A-nya itu 3 bat sobat. Alah, macam mana dari 3 berubah jadi 6? Maka kalau kita kalikan, itu 6. 12 tambah 6, 18. Sekarang kita buktikan kalau kita pakai rumus tadi yang kedua, bat sobat. Pada lintasan turun, jadi kita sepakat bat sobat. Pada lintasan turun ke bawah, itu adalah 2A dikurang A bat sobat. Jadi bat sobat langsung saja 2, kita pindah ke sini saja bat sobat. 2 dikali 6/1 min setengah dikurang 6 sama dengan 2 dikali 6/1 dikurang 6 sama dengan 2 dikali 6 kali 2/1 dikurang 6 sama dengan 2 dikali 12 dikurang 6 sama dengan 24 dikurang 6 sama dengan 18. Sama bat sobat. Terbukti rumusnya sobat belajar. Nah, dari situ Pak Sobat perhatikan baik-baik. Jadi kalau bat sobat sudah terbiasa, boleh langsung dipakai bat sobat. Tapi kalau sobat belajar masih masih gok-kagok, bolehlah pasti pakai manual. Tapi bat sobat ini bisa menghemat banyak waktu bat sobat. Oke, bat sobat bolehlah screenshot sekarang. 3 3 2 1 0 bat sobat. Bat sobat, kita cekidot lagi. Gimana kalau kasusnya kurang lebih sama, tapi pertanyaannya berbeda. Setelah pantulan ke 1 bat sobat. Kalau kita visualisasikan bat sobat, ini ke 3, ini 3/2, ini lanjut coba belajar. Maka 6 dan 6 ini hilang sobat belajar. Kenapa bisa hilang? Karena dia dibilang setelah pantulan ke 1 bat sobat. Maka setelah pantulan ke 1 dimulai dari lintasan kedua sobat belajar. Nah, kita pakai logika bat sobat. Tadi S tak hingga dari 6. Itu kan 24 sobat belajar, oke? Dari kasus yang nomor sebelumnya bat sobat yang dilempar ke atas. Nah, 24. Kita pakai logika dulu bat sobat. Kalau dimulai dari lintasan kedua bat sobat, maka dimulai yang 6 dan 6 ini bakal hilang sobat belajar. Jadi S tak hingga setelah setelah pantulan ke 1 itu akan 24 dikurang 2 kali 6 itu akan sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, sekarang kita buktikan apakah rumus yang tadi kita bisa pakai setelah pantulan bisa berlaku di situ sobat belajar. 2A R pangkat setelah pantulan ke 1 berarti ya nanti di sininya R-nya pangkat 1 bat sobat. Nah, selanjutnya di sini 1 dikurang R. Mari kita buktikan. 2 dikali 6 dikali setengah dibagi 1 kurang setengah sama dengan 12 dikali setengah dibagi setengah sama dengan 12. Terbukti bat sobat.
itulah fenomena yang terjadi pada kasus-kasus berita hingga sobat. Tapi ini sebenarnya masih basic sobat belajar. Nah, sobat belajar, jadi intinya tetap sama sobat, tapi yang harus sobat belajar perhatikan itu bahwasanya rumus ini bisa mempercepat pengertian sobat-sobat belajar semua. Nah, sobat belajar bolehlah cekidot, bolehlah screenshot sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, 0, sobat. Sobat semua, terima kasih sakalangkong buat pertemuan kali ini. Habis pula waktu pertemuannya sobat. Kita jumpa lagi mungkin di lain kesempatan sobat. Terus belajar sobat. Agar apa? Agar sobat pintar semua. Karena kalau sobat belajar pintar, itu tak mudah dibohongi orang lain lagi sobat. Karena sekarang belajar itu mudah sobat. So, ayo belajar. Assalamualaikum. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!